Nah sekarang kita narik kabel dari atas sini, bukan dari sikring ini ke bawah. Nah ke tempat plus aki. Oke. Tempat plus aki. Nah kalau ini dia itu ke bagasi. Ini tombol sakarasi ya, sama modul bip yang ini supaya bisa on off. Kayak gitu. Ini gue pecah nih. Sini rapin isolasi dulu ya kabel yang berantakan ini. Sekarang kita pasang decknya. Jangan lupa dibaut. Masih hidup kasih gemuk.
3 kabel udah kepasang kayak gini, langsung aja kita pasang body deh. Tunggu. Berarti kita lewat sini kabelnya. Ini kita taruh sini.
Jadi kita tarik kabel dari sini turun ke bawah, nah sampai plus aki. Kita ukur dulu kabelnya. Kita butuh ini. Setin aki dulu ya.
Ini kita potong dulu ya guys ya, supaya kira kayak gini. Kalau udah kayak gini, ini kita fitting dulu.
jadinya kayak gini cuy, jadi rapih. Oh udah, ininya kita lepas lagi soalnya takut nyetrum ya. Ini jangan sampai kena minus nih, kabelnya jangan sampai kena minus. Sekarang posisinya api nyala. Oke, tempatnya kita udah tahu, tinggal rapiin ini sama kita kesini cuy, sambungin yang ini. Nah, kita sambungin yang ini. Nah, sebelum sambung yang ini, kita pasang semua bodi dulu. Bodinya masih pada copot, kecuali batok. Sini lanjut, kita bakalan sambung kabel yang ini. Kita sambung kabel yang ini nih ke input relay, input sikring. Nah, ini kabel inputnya di sini nih. Jadi ini langsung ke modul, ke sini. Ini dia ke sini, ke kabel yang baru. Jadi gini. Nah, gitu. Kayak gini contohnya. Set. Dari sini naik ke sini, keluar ke sini, ke modul. Nah, nanti di sini ada 7 cabang sama ke bilet gitu. Pada saat ini disambung, yang itu jangan sampai tersambung aki. Oke, hati-hati ya, yang itu dicopot. Kita lepas dulu cuy kabel yang ininya. Isolasinya keras banget tuh, paten isolasi.
Nah, yang ini tuh kabel kontak ada dua, ada input ada output. Nah, di sini ada dua nih, ini output ini input. Sekalian lihat, ini input ini output ini input. Kita lepas yang ini ya, lepas ini sama kabel bilet yang ke relay. Nah, kabel bilet yang ke relay ini jadi kita lepas dua. Kenapa tarik kabel sendiri? Karena kalau dari sini sama aja, ini kan lari kontak sono ke listrikan mesin-mesin gitu, jadi kayak sama aja bohong gitu cuy. Nah, ini udah terlepas, ini kita sambung dengan yang baru kayak gini. Jadi yang ini itu udah nggak dipakai sama sekali. Ini input kontak, ini output. Nah, yang output ini kita butuh, kita lepas, tapi lepasnya yang punya bilet aja, karena di sini ada yang modul alarm juga, ada yang DC biasa juga. Sini kita cari kabel bilet. Nah, ini dia kabel bilet kita di tengah. Karena nggak bisa nyopot masing-masing, jadi kita copot semua. Abaikan dua kabel ini. Ini kan kabel ada dua, kita sambil satu, sama abaikan kabel yang ini on off modul. Jadi kita ambil yang relay aja. Nah, ini ada dua, kita ambil. Nah, yang ini arah ke relay nih, kuning ini arahnya ke relay, ke atas ke relay sini. Jadi untuk yang ini ada dua, untuk kabel yang ini yang arah ke soket itu tetap di output kontak, tetap di sini, karena itu DC biasa. Nah, kira-kira kayak gini. Sebelum itu kita potong dulu ini. Nah, nanti kabel bilet yang kita lepas itu nyambung ke sini.
gitu. Oke. Ngomong ke sini. Karena ini ke sini. Gitu sih. Ini kabel pin 30. Jadi nggak bakal nyala. Yang ini udah kesambung. Kita rapiin yang ini dulu. Kita amanin lagi pakai isolasi. Ingat, ini harus kenceng ya, karena ini kalau nggak kenceng kasihan, takut bahaya. Nah, kalau sudah, tinggal kabel bilet yang ini. Kenapa kabel bilet di sini? Karena ini ada sikring. Jadi kalau ada apa-apa dia putus. Bisa dicabut untuk menonaktifkan ini.
Nah ini kita sambung ke kabel bilet. Nah, kira-kira jadinya kayak gini. Misalnya lihat. Tuh. Jadinya kayak gini. Oke. Nah, untuk ini kita solasi juga. Solasinya double protect ya, jaga-jaga, nggak apa-apa solasi habis, yang penting nggak koslet. Prinsip gue gitu cuy. Nah, kira-kira kayak gini. Oke. Ini out kontak, ini input udah nggak kepake karena sama aja, karena kita ada kabel baru yang ini nih, yang narik dari bawah situ. Oke. Nah, untuk kabel bilet relay yang ini bisa kalian lihat. Nah, untuk kabel bilet ini pin 30 ya, bukan pin yang 87, bukan pin 86 atau 85, tapi ini pin 30. Nah, larinya ke sini. Kalian lihat, larinya itu ke sini. Set, masuk sikling dulu, keluar ke bilet juga, ke modul juga. Gitu. Sama seperti diagram. Oke. Sekarang kita fokus ke bawah. Kita colok akinya.
Sekarang kita lihat hasilnya. Bisa kalian denger? Sini relaynya bunyi. Kalau di kontak off, dia mati. Kalau di kontak on, dia nyala. Kalau nggak percaya, kita pasang lampunya. Nah, ini udah jadi. Kalian lihat. Nah, ini perkabelannya. Nah, ini untuk sikring. Jadi jalurnya gini. Dari bawah naik ke sikring, keluar ke kabel bilet ke arah relay, dan dari sini juga ke kabel modul. Nah, modul ini kalian lihat, dan di sini ini kita nggak apa-apain karena ini output kontak, ini input kontak yang langsung ngambil dari aki. Jadi ada dua input kontak, input aki maksudnya. Iya bener, input kontak juga. Ini input aki langsung, bukan dari kontak. Kalau dari kontak itu kedua kabel ini. Nah, ini dari aki langsung, ini juga aki langsung. Nah, kalau di kontak dia keluarnya ke kabel hitam yang ini. Nah, untuk dua kabel ini dia butuh kontak dulu supaya lampunya nggak nyala, modulnya nggak nyala. Jadi biar kayak motor standar. Coba kita nyalain motornya ya. Kalau lihat posisi lampu udah nyala. Ini dim, utama, dim, utama. Oke. Sekarang kita starter. Nah, ini bisa lihat motor udah nyala, lampu kita nyalain. Nah, dia nggak berkedip. Oke, coba kita gas. Coba kita matiin. Apakah ada perbedaan? Di sini kita ke mode 1 dulu supaya di standarin dia mati. Nah, ini kalau gue standarin dia perubahannya kayak gini. Nah, dia nggak ada perubahan, beda dari kontak. Jadi ada perbedaan emang. Cuman kalau bitnya sehat dia bakalan normal. Tapi kalau bitnya ya kurang sehat gitu, dia ada beban listrik yang kebagi. Ini kita matiin dulu, kita setter. Nah, sekarang lihat di sini dia nggak berkedip ya, beda dengan yang dim. Tuh, ini dim masih bawaan pabrik, dia DC-nya langsung dari sini. Kalau dim langsung dari sini, makanya kita bakalan pasang dioda di sini nanti. Oke, di sekitar sini kita pasang dioda. Jadi dimnya kayak gitu. Ini lampu utama,
Ini lampu dim, ini lampu utama, posisi mesin nyala. Nah ini kalau posisi mesin mati. Nih posisi mesin mati, kita lampu utama. Posisi mesin mati, lampu utama, lampu dim, lampu utama. Nah ini posisi mesin nyala, lampu utama on, lampu dim on. Terlihat perbedaannya ya. Lampu dim ada kayak kedip-kedipnya gitu. Ini lampu utama. Nah, karena lampu utama udah nggak ngedip, jadi kita pasang dioda aja di bagian soket sini nanti, yang ke arah lampu, yang ke arah sini. Kita pasang soket dioda. Supaya kenapa? Jadi pas lampu utama nyala, itu pas lampu dim nyala maksudnya, lampu utamanya kita nyalain juga dari dioda. Nah tapi pas lampu utama nyala, dimnya itu nggak nyala. Oke, jadi pasti bisa lebih terang. Nah ini kita copot dulu sebelah sini, tenang ya. Setelah kita copot, kita bongkar. Nah, di sini ada 2 kabel. Kita fokus ke 2 kabel. Saya 3 kabel, ada 4 malah. Ini ground. Ini lampu utama putih. Nah, biru. Ini beam. Oke. Dan ini kuning, devil atau senja. Kita fokus ke 2 kabel ini aja. Nah, kita fokus ke 2 kabel ini. Diodanya mana bangsat? Bais. Hampir. Itu. Kita fokus ke kabel ini. Ini dia diodanya. Diodanya nih. Oke, kita pasang posisinya kayak gini. Ini cuy. Oke.
Jadi pas dim kita cuma butuh satu relay, kayak bilet-bilet yang mahal gitu. Jadi nggak usah 2 relay, karena kalau bilet yang mahal biasanya buka solenoid doang, lampunya nggak nyala. Jadi butuh dioda. Sebelum kita pasang, kalau udah pasang dia penyok, kita tes dulu di motor. Nah biar dimnya maksimal, di sini kabel dimnya kita tambahin dioda. Oke. Kita cek dulu ini. Pakai ini kabel yang benar. Cek sekali lagi. Kalau udah kekupas, coba kita tes dengan kabel yang ini, kabel putih. Sekalian lihat, sini ada 2 kabel putih dan biru. Biru yang ini ya. Nah, coba tanya isolasinya. Sini isolasinya double ya. Nah, kita coba pasang dioda. Kita kontak. Sekarang lihat di sini. Dioda itu arah ke sini jalan, arah ke sini mentok sih, nggak bisa. Jadi gini. Set. Sekarang kita coba ya. Nah, kalau relaynya main, berarti ini bener. Jadi pas dim, lagi ngedim itu dia nyala. Kalau lampu biasa ya udah kayak lampu biasa, karena arus yang ini nggak bakal lewat sini ke atas. Jadi lampu biasa nggak jadi lampu dim, gitu sih. Kalau nggak percaya, kita coba colok motornya.
bener-bener gokil. Nah di sini gue tes. Ini tanpa dioda. Fungsi dioda itu buat nyalain relay doang ya. Jadi misalnya di nyala dengan posisi relay 1, relay ini 1 nih, dia relay tetap nyala, nggak mati. Ini lampu utama, lampu dim. Ya kan kelihatan kan kalau lampu dim itu lebih redup. Lampu dim, lampu dim, lampu utama, lampu dim. Kalau relaynya nyala, malah tambah terang, bukan tambah gelap kayak gini. Oke, kita lihat.
Di sini ada kabel biru yang tembaga udah kekupas dengan kabel biru yang dari relay. Ini pin 85 atau 86. Ya antara itulah, bukan pin 30. Beda ya. Pokoknya ini buat trigger. Oke. Sini gue pengen perhatiin juga ininya. Kalau yang dari atas ini dia nggak bisa masuk ke dalam, tapi kalau dari bawah dia bisa ke sini sampai sini. Nah, kita kontak. Udah dikontak nih, posisi mesin mati ya. Nah, ini dim ya. Di sini relay gue pencet. Nah, kelihatan tuh. Posisi relay mati. Posisi relay nyala. Tuh, bedanya jauh. Oke. Nih. Kalau nggak percaya, ini posisi tombol lagi dim atau high beam ya, lampu jauh. Ini gue pencet, gue tempel gini. Nah, relay otomatis nyala. Dengerin. Relay nyala. Jadi dibagi gitu. Nah, di posisi kayak gini, itu lampu arusnya jadi tebal banget, ampernya itu gede, makanya kalau dari aki itu lebih terang. Nah sekarang lihat, tanpa relay dia udah dimatiin, dia udah dicabut, dia udah dipasang, dia udah dicabut, dia udah dipasang. Nah bagaimana kalau mesin nyala? Sekarang kita coba. Ini posisi mesin nyala, kita dim dulu. Dan kita lihat hasilnya. Lihat, lampu jadi nggak berkedip sama sekali. Ini tanpa dioda. Ini pakai dioda. Oh, bisa kelihatan ya. Jadi kita pasang diodanya sebelum jalur relay, bukan di sini, oke? Ini posisi mesin mati. Sekarang lihat relaynya ini cuy. Tuh. Diodanya ini, oke? Dari yang biru ke putih dengan garis di atas ya, ke putih. Nah ini arah ke relay. Oke, sekarang lihat, kita kontak. Tuh lihat, dimnya lebih terang. Oh percaya. Posisi mesin mati. Ya, mesin mati. Tuh, kita nyalain coba. Nah ini posisi mesin nyala. Lampu utama, lampu dim. Bisa kalian lihat, nggak ada yang berkedip sama sekali. Ya kan? Ini cuma getar. Coba kita angkat. Tuh. Ini lampu dim. Ini lampu utama. Dim, utama. Oke. Posisi mesin nyala. Kali ini kalau tanpa dioda. Kita lepas dulu diodanya. Nah, lampu utama, lampu dim. Sekalian lihat perbedaannya. Tuh ini diodanya nggak nyambung ya. Ini kalau diodanya nyambung. Nah, dioda nyambung, relay on, dioda mati, relay off. Posisi lampu dim. Kalau lampu utama dia aman. Ini lampu dim.
Jadi hambatannya lebih ringan, jadi fokus ke lampu doang. Dari kabel yang ini ke sini, set, naik ke atas. Sekarang lihat ke sini, ke sikring, ke relay, baru ke sini dan ke lampu. Nah, jadinya kayak gini. Tuh. Ini kedip kan? Ini kalau kita geser diodenya, set, kena kabel biru ini, dia bakalan normal. Karena relaynya nyala. Tuh. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika lampu nyala? Relay kita cabut atau sikring kita cabut. Sini sikring kita cabut. Oke. Sekarang lihat. Nah, sikring kita cabut, lampu mati. Oke. Lampu nggak bisa nyala sama sekali. Tuh, kecuali dim. Karena dim nggak pakai relay. Oke. Walaupun dioda ini nyambung. Karena lampu dim itu masih DC pabrik. Oke, lampu dim tuh mengambil dari kabel yang ini. Yang kuning ini nih. Nah, yang kuning ini. Yang arah ke soket sini. Jadi kabel dim masih nyala. Jadi semisal lampu utama mati, tapi dim nyala kayak gini, berarti relaynya, sikringnya putus. Sikring ini putus. Kira-kira kayak gitu. Kita finishing nih sekarang. Si bro udah berharap di rating parah lu. Enakan MBG daripada ini gitu. Wah, ribut kayak gitu. Oh mirip ini ya, restoran yang di Pujasera yang Medan B2. Ada sedikit campuran. Yang dulunya Pasar Cindo. Gimana? Ya dulu marketingnya kan Pasar Cindo dia. Iya. Cindo Medan gitu. Makanya rasanya juga masih sama kayak gitu. Waduh. Apakah ada campuran bahan selain A? Setelah A maksudnya? Kecap ikan. Iya, yang penting nggak ada campuran bahan setelah A. Apa tuh? Oh ya, apa ya? Apa, Ji? Oh gitu kan. Kan dulu Pasar Cindo, Ji. Ya nggak sih? Oh gitu kan, paham. Kan gue nanya, kemarin gue tanya kayak gitu. Sensitif bro. Aman lah gitu. Enggak, mau gue mah enggak. Selagi ngebahas MBG mah aman. Level sensitif itu MBG paling atas, Ji. Oh gitu. Iya. Lu mau bahas apa guys selain MBG aman. Ormas dar. Bukan yang punya dapur. Oh gitu. Katanya. Ji, tolong Ji, gunting itu Ji. Ah, nice.
Jadi relay itu nggak mati kalau didim, Cok. Oke. Tinggal finishing. Ini hari apa, Ji? Sabtu ya? Woi, pas banget, Pak. Nyore kita ini. Kita belum pengalaman. Pas yang di atas ini nggak lagi 400. Nggak ada. Material masih buka nggak? Belum aja kan? Udah tadi ya? Hah? Udah aja kan ya? Udah. Ya, material nutup. Selain material amplas di mana ya? Di udah gede main pada nggak? Oh iya. Ladang itu untuk kopi. Iya, udah gede main Ada nggak di situ? Gimana? Itu pejuang. Yang fotokopi sekaligus kunci-kunci. Hah? Kok parah? Bocah manggil gitu, Ji. Kapan itu ya? Udah lama nih. Sebelum dia pindah ke situ. Yang masih di sebelah kiri. Bukan beli, dia main FF dulu, Cok. Bentar-bentar dikit lagi boya. Finishingnya yang rapi, jangan lupa, biar nggak koslet. Injeksi soalnya ini injeksi. Set, paten kali, Wak. Klakson aman. KOJ suaranya KOJ banget anjing. Ini kayak kenapa tuh ada suara Ker. Enter nih. persis suara kayak beat. Kayak Nah, emang mesinnya sama? Sama. Hah? Beda di pelek, body. Nggak tahu ECU beda apa enggak. Starter kasar kan banyak juga mesinnya. Ada di Vario Agnes. Ada di Spooky. Make, Cok, yang starter kasar. Ada. Nah, ini hasilnya ketika udah di finishing tuh. Yang ini juga. Ya, udah rapi lah, tinggal colok. Ini sikringnya. Sekarang kita tes ke motor.
Nah ini ketika udah di finishing, diodanya di sini nih. Ini modul, ini relay, ini soket. Nah, yang input kontak di sini nggak dipasang, udah nggak dipakai. Dipakainya yang output buat modul sama nyalain lampu dari saklar. Ini posisi mesin nyala. Oke. Nyalain lampu utama, lampu dim, mesin nyala. Afternya tuh dia nggak kedip-kedip kayak waktu awal, jadi di langsam tuh di standby walaupun mesin nyala. Ketika arus sudah dipindahin ke aki langsung pakai sikring dan relay. Ini dim nih. Nah ini dimnya. Sekarang kita standarin, matiin mesin, nyalain. Sama aja ya. Coba kita nyalain. Nyala nih. Tapi kita standarin. Apakah ada perubahan? Nah nggak ada ya. Jadi sama aja. Mesin kalau starter tuh matiin dulu biar gampang starternya. Kira-kira kayak gitu. Kalau udah dipindahin ke aki, jadi dia nggak bakal ngedip sama sekali, bener. Dan nggak bikin berebet juga. Berebet ya, lampu mati sama aja. Jadi kira-kira kayak gitu. Perbandingan juga tadi jauh ya. Pas lampu dim sebelum dikasih dioda. Tuh. Kameranya nggak muat. Ini dia hasil setelah repaint. Bodi kasarnya sih. Ini masih boret-boret nih, parah soal dalamnya. Kira-kira kayak gini dari look. Ini kalau lampu nyala. Nah, itu kalau lampu nyala.
sisa berapa di Monty. Ini polisi ada polisi tidur ya. Nah, 5. Panas anjing. 5 jari. Kemarin gas lu.